Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Febria, NPM 023, Prodi Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Yang pertama ada aspek kultur sekolah. Aspek kultur sekolah terdiri dari 10 aspek pengamatan. Yang pertama ada kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Kegiatan 3S di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sudah sangat baik. Terlihat ketika mahasiswa dan para guru menunggu di depan gerbang, siswa mendatangi dan menyalami para guru dan mahasiswa yang sedang melakukan observasi. Hal ini dilakukan setiap hari dan setiap pagi. Kebiasaan ini tak terlepas dari guru yang selalu menganjurkan kepada siswa untuk membudayakan kegiatan 3S, senyum, sapa, salam. Bahkan di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi membudayakan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kedua, pengkondisian awal belajar. Di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, pengkondisian setiap awal pembelajaran dari kelas rendah hingga kelas tinggi mengawali pembelajaran dengan membaca ayat suci Al-Quran, berdoa, dan kemudian menyanyikan lagu kebangsaan. Yang ketiga, pelaksanaan upacara bendera. Di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi selalu melaksanakan rutin kegiatan upacara. Seluruh guru dan siswa mengikuti upacara. Kegiatan upacara dilakukan di halaman lapangan sekolah. Setiap kelas bergantian untuk menjadi petugas upacara, dimulai dari kelas tinggi hingga kelas rendah. Namun, adanya pandemi COVID-19 membuat pelaksanaan upacara bendera ditiadakan sementara waktu. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi memiliki aturan yang harus diikuti oleh siswa. Berdasarkan hasil observasi, aturan penggunaan seragam di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi seperti mengenakan seragam putih abu-abu di hari Senin dan Selasa, di hari Rabu dan Kamis mengenakan seragam hijau, di hari Jumat dan Sabtu mengenakan seragam pramuka. Sedangkan untuk pakaian olahraga digunakan sesuai dengan jadwal. Setelah selesai olahraga, siswa diminta untuk segera berganti seragam sesuai dengan jadwal. 5. Anjuran menjaga kebersihan. Kondisi kebersihan di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sudah menunjukkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih. Terlihat dari kondisi kamar mandi, saluran air, ruang kelas, dan beberapa bagian ruangan dari sekolah yang terlihat bersih, asri, dan tertata dengan baik. Sekolah juga menyediakan tempat cuci tangan dan tempat sampah yang memadai atau sesuai kebutuhan di setiap area sekolah. 6. Anjuran menjaga ketenangan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, guru selalu menganjurkan kepada siswa untuk menjaga ketenangan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu kelas lain. Anjuran ini hanya berbentuk lisan, tidak dalam bentuk slogan. 7. Anjuran memanfaatkan waktu. Sekolah menganjurkan memanfaatkan waktu dari jam masuk sekolah agar tidak terlambat, dan pada saat jam istirahat, setelah mendengar bel dibunyikan, siswa harus bergegas masuk ke kelas. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan waktu dan mendisiplinkan siswa. 8. Ketersediaan tata tertib dan peraturan yang dibuat atau dimiliki oleh pihak sekolah. SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sudah menyediakan tata tertib dan peraturan yang harus diikuti oleh seluruh warga sekolah. Pada upacara hari Senin, seringkali kepala sekolah menyampaikan kepada siswa untuk memahami dan menaati tata tertib dan peraturan sekolah. Jika melanggar, sudah pasti akan dikenakan sanksi. 9. Terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Dari hasil observasi di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, terlihat di dalam kelas suasana yang menyenangkan, nyaman, dan kondusif. Siswa menikmati materi yang dijelaskan oleh guru dengan media dan fasilitas yang menunjang. Hal ini demi terciptanya suasana yang nyaman dan tenang untuk belajar. 10. Suasana di sekolah menyenangkan. Suasana di lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung Bumi terlihat menyenangkan dan nyaman.
Siswa difasilitasi sarana dan prasarana seperti lapangan olahraga, taman, kantin, tempat cuci tangan, dan kamar mandi yang memadai. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kerja. 1. Ada bagan struktur organisasi di sekolah. Di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi bukan hanya ada atau tercantum satu struktur organisasi, tetapi ada beberapa seperti struktur organisasi UKS, struktur organisasi pelayanan bimbingan, dan struktur organisasi intrasekolah. Ada deskripsi tugas masing-masing komponen organisasi. Pendeskripsian tugas komponen organisasi terdapat pada pembukuan dan juga dipangpangkan di area lingkungan sekolah. Aspek pengamatan. 1. Bagan struktur organisasi jelas untuk dibaca dengan skor 5, yang artinya penyusunan bagan struktur organisasi di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sudah sangat baik dan jelas untuk dibaca. 2. Kondisi fisik bagan struktur organisasi dengan skor 5, yang artinya kondisi fisik bagan struktur organisasi di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi dalam keadaan baik, selalu dirawat, tidak dibiarkan kotor, dan selalu ditata kembali. 3. Kemampuan setiap anggota organisasi telah memahami tugasnya dengan skor 4. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, setiap anggota sudah memahami setiap tugas dan tanggung jawab atas bidangnya masing-masing. Selanjutnya, visi dan misi sekolah. 1. Ada visi dan misi sekolah. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, saat memasuki gerbang sekolah akan terdapat spanduk besar visi misi sekolah. 2. Ada pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa pemaparan visi dan misi di beberapa dinding gedung sekolah berupa spanduk. Aspek pengamatan. 1. Kejelasan visi dan misi sekolah dengan skor 4. Visi dan misi SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sudah sangat jelas dan sudah diikuti oleh warga sekolah. Dengan ini juga, SMA Negeri 1 Tanjung Bumi memiliki arah sasaran yang jelas dan tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan. 2. Implementasi visi dan misi sekolah sudah dilakukan secara nyata dengan skor 4, yang artinya sudah menjalankan rencana dengan baik, seperti 1. Mewujudkan insan bertakwa, berintegritas, berprestasi, dan peduli dengan lingkungan. Yang kedua, membudayakan sikap 5S. Ketiga, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang keempat, membina dan mengembangkan minat atau bakat siswa. 3. Setiap anggota organisasi sudah memahami dan melaksanakan visi dan misi sekolah dengan skor 4, yang artinya setiap anggota organisasi sudah memahami dan melaksanakan visi dan misi sekolah dengan cukup baik karena dibimbing dengan baik dan terarah. Seperti 1. Membudayakan sikap 5S. 2. Bersikap dan menjaga perilaku dengan baik terhadap sesama dan lingkungan sekolah. 3. Membudayakan dan meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. 1. Ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi berupa kegiatan basket, voli, pramuka, PSHT, dan futsal. Sedangkan kegiatan kokurikuler tidak ada. 2. Ada jadwal kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler terjadwal, dilaksanakan di luar jam pembelajaran, yaitu setelah jam belajar selesai. Tempat pelaksanaan di lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. 3. Ada pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk pembinaan kegiatan ekstrakurikuler ada dan sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepercayaan oleh pihak sekolah. Yang nomor 4, setiap guru menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, pembinanya merupakan guru SMA Negeri 1 Tanjung Bumi atau dibina oleh guru yang bersangkutan. Guru SMA Negeri 1 Tanjung Bumi tidak diwajibkan untuk menjadi pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 5. Setiap
siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, siswa kelas 11 dan 12 tidak diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tergantung minat siswa itu sendiri. Guru SMA Negeri 1 Tanjung Bumi hanya mengarahkan siswa yang mempunyai bakat. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh kelas 10 adalah pramuka. Sekian presentasi dari hasil laporan observasi SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.